Saudara, tim SAR gabungan terus memperluas pencarian korban KM Ladang Pertiwi dengan melibatkan 4 KRI. Tim SAR gabungan terus melakukan upaya pencarian terhadap 25 korban KM Ladang Pertiwi yang belum ditemukan. Pencarian dilakukan melalui jalur laut dan udara. Selain melibatkan 4 KRI, pencarian juga melibatkan personel dari TNI Angkatan Laut dan Polairut. Nah, hari ini untuk pemantauan kami lihat di bawah, ya dari atas ke bawah itu sudah banyak nelayan-nelayan yang bisa membantu untuk pelaksanaan pelaksanaan operasi SAR, termasuk dari TNI Angkatan Laut sudah juga beroperasi, ada 4 KRI, kemudian dari Polair juga ada 1 kapal polisi yang sudah bereaksi di sana dan kapal Basarnas KN Sarkamajaya untuk hari ini. Hanya mengandalkan triplex dan jerigen, 6 penumpang KM Ladang Pertiwi berhasil menyelamatkan diri setelah terombang-ambing di tengah laut Selat Makassar. Korban berhasil diselamatkan setelah mendapatkan pertolongan. Korban kapal tenggelam bernama Irwan menceritakan upaya yang ia lakukan bersama saudara dan ibunya agar bisa bertahan hidup. Saya berusaha berenang cari triplex, kemudian saya ambil itu jerigen, saya ikat di triplex itu. Di triplex itu yang dipakai ibu sama adik untuk mengapung selama jam 12 siang itu sampai jam 6 pagi. Jam 6 pagi, satu malaman berarti ya? Satu malam Pak ya? Satu malam lebih, karena pas jam 8 kita ditemukan oleh takbot. Oh gitu. Yang dari Bone, yang dari Bunate menuju ke Morowali. Tenggelamnya kapal KM Ladang Pertiwi di Selat Makassar mengungkap sejumlah fakta. Salah satunya, KM Ladang Pertiwi merupakan kapal nelayan yang seharusnya tidak mengangkut penumpang. Dengan status kapal nelayan seperti ini, ada sejumlah prosedur yang dilanggar. Kalau status kapalnya itu, dia status kapal nelayan gitu, bukan kapal barang. Untuk izin surat persetujuan pelayaran itu ada di Sabanda Perikanan. Karena kapal nelayan Ladang Pertiwi itu datanya tidak pernah melapor, berangkatnya juga tidak pernah melapor, kegiatannya juga kami tidak pernah dilapor. Jadi untuk terkait masalah penumpang naik itu kami nggak tahu. Kini upaya pencarian korban kapal yang hilang terus diupayakan oleh tim SAR gabungan. Dugaan lain penyebab kapal tenggelam selain kelebihan muatan, kapal tenggelam setelah terombang-ambing karena diduga kehabisan bahan bakar di tengah laut. Tim Liputan Kompas TV. Selain KM Ladang Pertiwi, kecelakaan terjadi pada Juni 2018, yaitu KM Arista yang tenggelam di perairan Makassar, Sulawesi Selatan, saudara. Dari kecelakaan yang terjadi, saat ini 17 orang penumpang meninggal dunia. Saat kecelakaan terjadi, kapal mengangkut 73 penumpang.